Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wahyu Wulandari dan Ella Dwi Triani. Kami dari UNU Surakarta Prodi Akuntansi. Kami akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Keputusan-keputusan penting terdiri dari berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung, pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan baik efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound? Apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus? Aktivitas bisnis siklus pengeluaran terdiri dari 1. Memesan barang, menerima dan menyimpan barang, membayar barang. Aktivitas utama siklus pengeluaran, memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau EOK. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengundangan, dan kekurangan persediaan. Metode pengendalian persediaan alternatif MRP, Material Requirement Planning. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan JIT, Just in Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Perbedaan MRP dan JIT. MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi, sedangkan JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi pemerintah pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Dokumen dan prosedur-prosedur permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan berikut ini: peminta dan mengidentifikasi nomor barang, menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan, deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta dan dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Apakah keputusan penting itu? Menentukan pemasok atau vendor. Faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan? Yaitu harga, kualitas bahan baku dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman termasuk tanggal penerimaan, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang disimpan. Keputusan-keputusan penting dan kebutuhan-kebutuhan informasi. Bagian penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab. 1. Memutuskan apakah menerima pengirim. 2. Memeriksa jumlah dan kualitas barang. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Seringkali beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi suatu permintaan pembelian. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran dan menyetujui faktor penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktor penjualan untuk dibayar. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Tujuan utang usaha mensahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada 2 cara untuk memproses faktur penjualan dan vendor. 1. Sistem tanpa voucher dan 2. Sistem voucher. Pemrosesan efisiensi dapat diperbaiki dengan meminta para pemasok untuk memberikan faktur secara elektronis baik melalui EDI atau melalui internet. Penghapusan faktor vendor pemasok. Pendekatan tanpa faktor ini disebut ERS. Membayar barang, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Kasir menyetujui faktur gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. Selanjutnya adalah kebutuhan informasi, memilih pemasok yang tepat untuk pemesanan, memverifikasi akurasi faktur dari vendor,
Terus sebagai tambahan, SIA harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja berikut ini. Efisiensi dan efektivitas bagian pembeli, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman, tepat waktu, dan kualitas. Waktu yang digunakan untuk memindah barang dari area penerimaan ke produksi, presentase diskon. Terus siklus pengeluaran, barang pesanan, barang penerimaan, siklus pengeluaran penerimaan dari pembeli, dari pemasok, dari pembeli ke pesanan pembeli, terus dari pemasok slip pengepakan. Jadi di packing gitu ya. Ini kalian bisa mempelajari dan membacanya sendiri. Terus pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur. Fungsi lain SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan berikut terpenuhi. Transaksi-transaksi diotorisasi dengan tepat, terus aset, kas, persediaan, dan data diamankan, dijaga dari kehilangan atau pencurian. Jadi kita menghindari dari hal tersebut ya. Terus aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan dengan pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur. Apakah ancaman-ancaman SIA itu? Salah satunya adalah mencegah kehabisan atau kelalaian. Yang dimaksud itu adalah kelalaian, meminta barang yang tidak dibutuhkan, terus menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam perhitungan, mencuri persediaan. Terus apakah prosedur-prosedur pengendalian itu? Sistem pengendalian persediaan, analisis kinerja pemasok. Terus penggabungan model data REA kedua-duanya, data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional lainnya. Contohnya tanggal, jumlah dari tiap pembelian. Nah, ini model data siklus pengeluarannya. Model data siklus pengeluarannya bisa dilihat di contoh tersebut. Model diagram REA hubungan antara kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang itu dimodulkan sebagai hubungan banyak ke satu. Mengapa? Kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Nah, dari itu ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.